Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dimanapun kalian berada, kami tetap berdoa kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Sebelum kita mempersiapkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Letare, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan di Minggu Letare 27 Maret 2022, itu firman Tuhan dari kitab Mazmur 32, ayat 8 hingga ayat 11 dengan topik minggu bersukacita dalam Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersukacitalah. Siapa sih yang tidak mau bersukacita? Saya pikir hanya orang yang sakitlah yang tidak menginginkan sukacita, ya enggak? Semua kita ingin bersukacita. Hanya saja sukacita itu tidak datang dengan sendirinya. Sukacita itu ada ya karena ada sebabnya. Kalau misalnya ada tiba-tiba orang ketawa atau senyum-senyum sendiri, padahal tidak ada yang lucu, ya yang begini perlu dibawa ke dokter. Sudah pasti ada yang tidak beres dalam dirinya. Mungkin ada yang korslet, kayak kabel. Orang bersukacita ya karena ia naik pangkat atau naik jabatan misalnya. Bersukacita karena anaknya lulus dari sekolah. Bersukacita karena wisuda anaknya. Bersukacita karena ia beruntung dalam usaha. Sukacita karena lahir anaknya. Sukacita karena dia ulang tahun. Sukacita karena sembuh dari penyakitnya. Sukacita dari selamat, karena selamat dari musibah, dan sukacita yang lain. Intinya, sukacita itu sering kita kaitkan dengan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, dan pencapaian-pencapaian lainnya. Bersukacita karena berhasil, bersukacita karena beruntung, bersukacita karena sukses, bersukacita karena ini dan itu dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hanya saja kalau itu yang menjadi ukuran sukacita, hampir bisa dipastikan Saudara, tidak semua orang bersukacita. Hanya orang-orang tertentulah yang bersukacita. Kalau itu menjadi ukuran sukacita itu. Mengapa saya katakan demikian? Ya jujur saja, tidak semua orang sukses, walaupun dia sudah berusaha. Tidak semua orang berhasil, walaupun dia sudah berusaha. Tidak semua juga orang beruntung. Ada yang sakit atau belum sembuh dari sakit penyakitnya. Ada juga orang yang terkena musibah dan lain-lain. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sukacita tidak bisa kita persempit hanya sebatas keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan pencapaian-pencapaian yang lain, sekalipun memang itu tidak bisa kita pungkiri. Dengan kata lain, ajakan untuk berletare
sebagaimana minggu hari ini tidaklah terbatas hanya bagi mereka yang beruntung, bagi mereka yang berhasil, dan juga bagi mereka yang sukses. Letare itu tidak bisa dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dan karena keadaan seperti disebutkan di atas tadi, dengan pengertian lain, sekalipun kita tidak beruntung, ya seharusnya kita tetap berletare. Berletare sekalipun kenyataan hidup jauh berbeda dari yang kita impikan. Berletari tetap jalan sekalipun apa yang kita impikan belum didapatkan. Berletare tetap walaupun belum mendapat kelulusan dari sekolah misalnya. Berletare tetap walaupun belum beruntung dan lain-lain. Untuk memahami letare yang sesungguhnya, ya kita harus kembali membaca Yesaya 66 ayat 10 bagian A yang menjadi dasar atau landasan letare itu sendiri. Coba perhatikan ayat itu dan ayat sesudahnya. Tidak ada kita temukan di sana seperti yang kita sebutkan di atas. Seperti kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, dan lain-lain. Berletare yang dimaksud di sana, ya karena Allah mau menghibur umatnya. Allah bersedia menghibur umatnya. Itu saja. Sesederhana itu arti letare di sana dikatakan. Demikian juga misalnya kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, makna sukacita itu ya berbeda dari apa yang kita katakan di atas tadi. Misalnya ayat yang sangat terkenal buat kita, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Surat Paulus kepada Filipi ini disebut sebagai surat sukacita. Apakah ketika Paulus mengatakan bersukacitalah mereka sedang sukses, beruntung, dan berhasil? Enggak. Sukacita yang dimaksud di sana tidak ada karena faktor keberuntungan atau kesuksesan. Justru saat itu Paulus dan kawan-kawannya dalam perjuangan untuk pekabaran Injil. Artinya mereka sedang menghadapi hambatan, tantangan, dan rintangan di dalam memberitakan Injil. Keadaan mereka justru tidak dalam keadaan nyaman. Tetapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacitanya. Itu semua tidak menjadi penghalang buat mereka untuk bersukacita. Itulah yang dimaksud Paulus bersukacita. Dengan pengertian lain, bersukacita karena aman-aman saja, ya semua bisa. Anak kecil aja tahu. Yang menjadi masalah adalah bisakah atau mampukah bersukacita sekalipun keadaan di sekitar kita tidak seperti yang kita harap-harapkan. Di situ masalahnya. Dan sekaligus di situ pula lah kualitas sukacita itu diuji. Jadi kalau keadaan aman, kita beruntung, berhasil, sukses, lalu kita bersukacita, yaitu sukacita duniawi, sukacita yang biasa. Itulah sebabnya kata senantiasa di dalam Filipi 4 ayat 4 itu menjadi salah satu kata kunci memahami sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus. Senantiasa berarti dalam segala keadaan atau dalam segala situasi apapun. Dalam keadaan suka maupun duka. Itulah letare yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau Nats ini mengajak kita untuk bersukacita, minggu ini mengajak kita bersukacita, bersukacitalah dalam Tuhan. Lalu pertanyaan kita, sukacita seperti apa yang dimaksud? Memahami sukacita di dalam Nats ini, ya mau tidak mau, kita harus awali dari ayat pertama dari pasal 32 ini.
Di sana dikatakan sukacita yang pertama adalah karena Allah mau mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita dan mau menutupi dosa-dosa kita. Itulah sukacita yang pertama. Dan itulah sukacita di dalam Tuhan. Ibarat hutang Bapak Ibu dan Saudara sudah diputihkan, sudah dihapus, dan tidak lagi ditagih terus-menerus. Bisa nggak kita bayangkan kalau Tuhan memperlakukan kita seperti penagih hutang? Kita dipaksa untuk membayarnya apapun ceritanya. Harus. Tidak mau memutihkan hutangnya. Kalau tidak bisa dibayar, ya harus ada penggantinya atau gadai berupa barang atau harta lainnya. Entah itu tanah, rumah, dan barang-barang berharga lainnya. Pokoknya segala hutang harus dibayar. Dulu katanya, kalau ada seseorang yang berhutang, kalau tidak sanggup membayar hutangnya, ya sebagai penggantinya bisa saja anaknya yang digadaikan, ditumbalkan. Makanya tidak heran kalau zaman dahulu terjadi perdagangan manusia. Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Ya kalau tidak bisa dibayar misalnya hutangnya, ya paling-paling dimasukkan ke dalam penjara. Karena itu beruntunglah kita, Tuhan kita itu tidak memperlakukan kita seperti itu. Kalau sampai Tuhan memperlakukan kita demikian, ya habislah kita. Contohnya, begitu tangan kita bersalah, langsung dipotong, mulutnya bersalah, langsung dicongkel, diambil. Begitu kakinya bersalah, langsung dipenggal, dan lain-lain. Gak bisa kita bayangkan kalau setiap kesalahan dan dosa itu harus kita bayar sesuai dengan pelanggaran kita. Tapi Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengampun. Tidak dibalaskannya setimpal dengan dosa-dosa kita. Yesaya lebih tegas mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Artinya Tuhan tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Kalau dibuat seperti hutang tadi, ya bukan cuma beranak lagi, bahkan sudah punya cucu dan cicit. Saudara, Tuhan mengampuni kesalahan kita dan menutupi dosa-dosa kita. Itu dikatakan tadi di ayat yang pertama itu. Dan itulah sukacita yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang kedua adalah ketika Tuhan bersedia menjadi guide, pembimbing, dan penunjuk jalan bagi kita. Coba kita perhatikan sekali lagi ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi bukan hanya guide, tetapi Tuhan itu menjadi penjaga. Kalau di Mazmur 121 nanti dikatakan, goalkeeper dikatakan di sana. Jadi seperti penjaga gawang. Kita harus sadar bahwa kita sering tersesat di jalan. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Seperti teks buku ND atau buku nyanyian HKBP 182 ayat 3 itu. Aku sering meninggalkan jalan kebenaran-Mu. Aku Kristen tapi malang kejahatanku tempuh. Sajuk-juk duhu tadi ko dalam minatigori Kristenau hape hutodong dalan hamaguani. Sering kita so hebat, kita anggap jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang sudah benar. Ternyata salah. Sering kita sok tahu, tidak mau dituntun.
akhirnya tersesat. Seperti zaman sekarang ini, untunglah ada GPS. Untung ada Mbah Google. Kalau enggak, mungkin kita akan tersesat dan salah jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Demikianlah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ia menjadi guide bagi kita. Ia menjadi penjaga kita, menunjukkan jalan mana yang harus kita jalani, supaya jangan tersesat, supaya kita selamat, supaya kita hidup. Masakan kita tidak bersuka cita, sudah diperlakukan sedemikian rupa. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut? Ya sebab Tuhan besertanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian dikatakan pemazmur itu. Itulah sukacita itu. Tuhan senantiasa menuntun, menjaga supaya kita tidak tersesat. Diarahkan supaya kita sungguh-sungguh di jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sukacita yang ketiga adalah ketika Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan bersedia sebagai pengingat kita, sebagai alarm dalam hidup kita. Itu artinya Tuhan peduli dengan kita, care dengan kita. Memang ada si manusia yang tidak suka diingatkan. Mungkin dia merasa digurui atau didikte. Dalam hatinya dia berkata, masakan engkau menggurui aku? Emang kamu siapa? Kau pikir kau lebih hebat atau lebih tahu dari aku? Begitu pikirnya. Padahal itu hanya sekedar mengingatkan saja. Tapi ada orang yang tidak mau diingatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita harus bersukacita karena ada yang selalu mengingatkan kita. Itu pertanda mereka masih peduli dengan kita, masih sayang kepada kita. Demikianlah Tuhan terhadap kita. Dasar kasih sayang itulah sehingga Allah terus-menerus mengingatkan kita supaya kita selamat. Bagaimana jadinya kalau kita tidak dipedulikan? Emang gue pikirin, kata Tuhan kepada kita, peduli amat. Si amat aja gak peduli. Jadi kita harus bersukacita terhadap Tuhan karena menasehati dan mengingatkan kita selalu. Saudaraku yang terkasih, kalau dikatakan di sini jangan seperti kuda dan bagal, emang seperti apa sih kuda dan bagal itu sampai-sampai disamakan dengan kita? Coba kita cek ayat 9 dalam Nats ini. Kita bisa paham kalau kuda dan bagal itu tidak akan mau mendekati kita kalau ia tidak dikendalikan dengan tali les dan kekang. Itu dikatakan di ayat 9. Memang kalau kita pernah memperhatikan kuda, tali les dan kekang yang dimaksud ada di kepalanya, kalau tidak salah. Dan itulah yang selalu dipegang oleh si empunya kuda atau bagal supaya dia mau menurut ketuanya dan mau bergerak. Kalau tidak, ia akan tetap di tempat itu. Manusia mungkin ada yang begitu. Kalau tidak diingatkan, ditarik atau dipaksa misalnya, dia akan tetap di tempat itu, tetap di dalam hidupnya yang lama. Ini adalah gambaran. Saudara, selain disamakan dengan kuda dan bagal, kadang juga manusia digambarkan seperti kerbau. Kerbau itu kalau tidak dipukul pantatnya, dia tidak akan mau bergerak. Nah, ini mungkin menggambarkan kemalasan ya. Adakah manusia seperti itu? Harus didesak dulu, baru mau bekerja. Bahkan harus dipukul dulu, harus dipaksa baru dia bekerja. Bisa saja ya, tapi mungkin gak banyak. Jadi kita harus bersukacita karena Tuhan mau mengingatkan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, masih banyak sih yang membuat kita bersukacita. Tetapi itulah dulu yang kita lihat dalam Nats ini.
Yang jelas jangan kita persempit arti sukacita itu hanya sebatas keberuntungan, keberhasilan, dan kesuksesan-kesuksesan lainnya. Memang tidak bisa kita pungkiri kita bersukacita karena itu semua. Tetapi akan lebih bersukacitalah kita karena Tuhan mau membimbing dan mengingatkan kita semua manusia yang lemah ini. Selamat berletare. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini kami jadikan sebagai pedoman hidup kami. Dan biarlah firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Supaya dibuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.